Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan di tengah tumpukan sampah yang busuk dan panas menyengat, seorang kakek gembel renta menemukan sosok gadis kecil tergeletak. Tubuhnya penuh luka, wajahnya lebam, bajunya compang-camping nyaris tak menutupi tubuh. Tak ada yang tahu siapa gadis itu, tak ada yang peduli hingga sang kakek, yang selama ini dihina dan diludahi warga, memeluk tubuh mungil itu dengan tangan gemetar. Dan sejak saat itu, takdir pun berubah. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa yang tega membuang gadis sekecil itu di antara sampah-sampah kota? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Matahari siang menyengat terik di atas hamparan gunungan sampah kota yang menjulang dan mengepulkan asap. Udara panas bercampur bau busuk menusuk hidung. Lalat-lalat beterbangan di atas sisa makanan dan plastik-plastik robek yang menempel di tubuh pemulung-pemulung yang menggali harapan dari tumpukan limbah. Di tengah hiruk-pikuk orang-orang yang berebut kaleng dan botol bekas, seorang kakek tua berjalan tertatih sambil menarik gerobak kayu kecil yang telah lapuk. Rambutnya putih kusut, wajahnya keriput dan hitam karena debu. Ia mengenakan kaos robek dan celana panjang tambalan, sandal sebelahnya putus, namun wajahnya tenang, tak pernah protes. Nama kakek itu adalah Thohir. Di mata warga, dia hanya seorang gembel pengganggu pemandangan kota. Tidur di emperan, makan dari sisa warung, dan bicara sendiri seperti orang hilang akal. Siang itu, saat semua orang sibuk mencari rongsokan berharga, langkah kaki kakek Thohir terhenti. Ia melihat sesuatu yang tak biasa di antara celah tumpukan kardus dan plastik sobek. Tubuhnya bergetar, jantungnya berdetak lebih cepat. Perlahan ia dekati. Ada tangan kecil yang keluar dari balik karung sampah. Ya Allah, gumamnya pelan, namun air matanya langsung luruh. Ia lemparkan semua yang ada di gerobaknya, mendekat dan mulai mengais sampah dengan tangan gemetarnya. Bau busuk menusuk hingga ke paru-paru, tapi kakek Thohir tak peduli. Dan di balik karung robek itu, terlihatlah sosok seorang gadis kecil. Usianya mungkin tak lebih dari 8 tahun. Wajahnya pucat penuh luka, rambut panjangnya kotor menempel pada wajah, dan tubuhnya menggigil meski panas menyengat. Bibirnya biru, matanya setengah terbuka. Kakek Thohir mendekapnya perlahan. Tubuh gadis itu dingin. Ia tak menangis, tak menjerit, hanya diam, seolah telah kehilangan suara. Orang-orang di sekitar tak menggubris. Seorang pemulung lain malah menatap sinis. Biarin aja kek, udah mati kali itu, ngapain ribut? Tapi kakek Thohir tak menjawab. Ia memeluk tubuh kecil itu, lalu dengan susah payah membaringkannya di atas kain lusuh yang biasa ia pakai tidur. Tangan kakek Thohir bergetar saat menyeka wajah gadis itu dengan potongan baju bekas. Luka memar di pipinya menghitam, dan ada bekas ikatan kasar di kedua tangannya. Entah siapa yang telah melakukan ini. Namun dari cara tubuh gadis itu dibuang, jelas dia dianggap bukan manusia. Suasana seolah membeku di antara suara denting kaleng dan gesekan gerobak. Kakek Thohir menatap wajah gadis itu penuh iba, lalu memejamkan matanya sejenak. Nak, kalau kau masih hidup, bertahanlah, jangan tinggalkan kakek. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat tubuh kecil itu dan membawanya ke bawah naungan seng bekas yang biasa jadi tempatnya berteduh. Ia tuangkan sedikit air ke mulut gadis itu, dan sesaat kemudian, kelopak matanya bergerak. Pelan, lemah, namun cukup membuat dada kakek Thohir terasa sesak. Ia hidup. Dan sejak saat itu,
Tanpa disadari siapapun, hidup kakek Thohir perlahan mulai berubah. Dari menemukan tubuh kecil tak berdaya di tengah tumpukan sampah, kini ia membawa satu misteri besar yang tak pernah disangka siapapun akan mengubah nasibnya selamanya. Malam perlahan turun di atas hamparan sampah kota. Langit berubah kelabu, awan gelap menggantung rendah seakan ikut menyaksikan penderitaan yang tersembunyi di sudut paling terabaikan kota ini. Kabut tipis mulai menyelimuti lapak-lapak kumuh para pemulung yang tinggal seadanya di pinggir pembuangan akhir. Di salah satu sudut paling sunyi, di balik tumpukan seng karatan dan kayu bekas, tampak sebuah gubuk kecil berdiri rapuh. Itulah tempat tinggal kakek Thohir. Tempat ia tidur, makan, dan kini merawat seorang gadis kecil yang bahkan belum sempat menyebutkan namanya sendiri. Di dalam gubuk yang hanya diterangi cahaya redup dari lampu minyak, tubuh mungil itu dibaringkan di atas lembar karpet robek yang sudah berjamur. Kakek Thohir duduk bersila di sampingnya, menatap wajah gadis itu yang kini tampak sedikit lebih tenang, meski tetap pucat dan dingin. Ia belum sepenuhnya sadar. Matanya hanya terbuka sebentar lalu kembali terpejam, seperti tubuhnya berjuang melawan kelelahan dan rasa sakit yang tak terucapkan. Kakek Thohir menghela napas panjang. Dari balik kantongnya yang kotor, ia mengeluarkan sepotong roti kering yang ia temukan tadi siang. Bukan untuknya, tapi untuk anak kecil yang kini tak bersuara di hadapannya. Pelan-pelan, ia mencelupkan roti itu ke air hangat dalam gelas plastik retak. Lalu ia remas-remas agar menjadi lunak, sebelum menyuapkannya sedikit demi sedikit ke mulut gadis itu. Meski dalam kondisi setengah sadar, gadis kecil itu sempat menggigit pelan. Sangat pelan. Seolah rasa lapar telah mengikis tenaganya sejak lama. Kakek Thohir menahan air mata. Dari dekat, ia bisa melihat luka-luka di tubuh anak itu. Bukan hanya memar di wajah, tapi juga lebam di lengan, goresan dalam di betis, dan luka seperti cambukan di punggung. Dan yang membuat dadanya semakin sesak adalah tali plastik yang masih membekas di kedua pergelangan tangan gadis itu. Seperti baru saja dilepaskan dari ikatan brutal. "Nak, siapa yang tega begini ke kamu?" bisik kakek Thohir dengan suara gemetar. Tak ada jawaban. Hanya isakan pelan dari napas berat sang gadis kecil. Dari balik dinding gubuk, suara tertawa pemulung dewasa terdengar samar. Beberapa dari mereka bahkan masih mengejek. "Gila tuh kakek, udah tua miskin, masih juga sok jadi pahlawan. Entar juga repot sendiri." Kakek Thohir tak peduli. Yang ia tahu, gadis ini tak bisa ia biarkan mati begitu saja. Ada sesuatu yang membuatnya yakin, anak ini bukan anak biasa. Ia bisa merasakan ada luka batin yang lebih dalam daripada sekadar luka fisik. Dan entah kenapa, hatinya mengikat kuat pada anak ini sejak pertama kali ia lihat di tumpukan sampah siang tadi. Waktu terus berjalan. Malam kian larut. Kakek Thohir tak bisa tidur. Ia terus duduk, menjaga si gadis kecil seperti menjaga nyawanya sendiri. Sesekali ia mengelus kepala sang gadis, sesekali ia menatap langit sambil berdoa lirih. "Ya Allah, kalau memang masih ada sedikit kebaikan dari hidup kakek yang penuh dosa ini, tolong selamatkan dia." Di tengah keheningan itu, sebuah suara kecil pelan-pelan terdengar. Sangat pelan. "B-I." Kakek Thohir terkesiap. Ia mendekatkan telinganya ke bibir gadis itu. "B-I, jangan, tolong jangan buang aku." Kakek Thohir tercekat. Matanya membulat. Anak ini berbicara. Walau lirih dan tak jelas, tapi kalimat itu cukup untuk membuat hatinya pecah. "Nak, kamu sadar? Kamu bisa dengar suara kakek." Gadis itu menggeliat pelan. Matanya terbuka setengah.
Air mata perlahan mengalir dari sudut matanya. Wajahnya penuh luka, namun dari tatapan matanya terlihat ketakutan yang sangat besar. Aku janji, kamu aman di sini, gak ada yang akan buang kamu lagi. Kakek Thohir mengusap kening anak itu dengan ujung bajunya yang kotor. Tak ada kain bersih, tak ada obat. Hanya tangan renta dan cinta dari seorang tua yang tak punya apa-apa. Ia memeluk anak itu erat. Di luar gubuk, angin malam berembus pelan. Seakan dunia masih tak tahu bahwa di sudut kota ini, satu nyawa kecil baru saja diselamatkan dari gelapnya kebiadaban. Dan tanpa mereka sadari, di balik semak-semak dekat tumpukan karung, sepasang mata mengintip dari kejauhan. Seseorang telah melihat semuanya sejak tadi siang. Seseorang yang mengenal gadis kecil itu. Seseorang yang mungkin menjadi kunci dari semua jawaban. Dan esok harinya, saat matahari baru saja muncul dari balik horizon, kejadian tak terduga mulai terjadi. Fajar perlahan merekah, menyibak kabut tipis yang masih menggantung di atas tumpukan sampah kota. Suara kokok ayam samar-samar terdengar dari kejauhan, bercampur dengan suara roda gerobak para pemulung yang mulai bergerak mencari nafkah dari sisa kehidupan orang lain. Di balik gubuk reot di sisi timur tempat pembuangan akhir, kakek Thohir masih terjaga. Matanya merah karena semalaman tak tidur. Di pangkuannya, gadis kecil yang semalam ia temukan masih lemah, tapi sesekali mengerang pelan dalam tidurnya. Kakek Thohir menyelimuti tubuh kecil itu dengan jaket lusuhnya sendiri. Meskipun jaket itu tipis dan sobek di beberapa bagian, itu satu-satunya yang ia miliki. Ia rela menggigil demi memastikan tubuh kecil itu tetap hangat. Pagi itu, ia memutuskan untuk keluar sebentar. Mencari air dan mungkin sedikit makanan untuk gadis itu. Tapi sebelum langkah jauh, pandangannya tertuju pada jejak aneh di dekat sisi luar gubuk. Bekas kaki dan noda darah kecil. Jejak kaki itu tampak baru. Tanah di sekitar gubuk masih lembab, dan jejak itu jelas mengarah dari semak-semak ke sisi gubuk lalu menjauh ke arah tumpukan sampah besar. Kening kakek Thohir mengerut. Ada yang datang semalam, gumamnya pelan. Ia menatap sekeliling. Pagi masih sepi. Hanya beberapa pemulung yang tampak di kejauhan. Tapi firasat di dadanya tak bisa ia abaikan. Ia tahu, seseorang telah mengintai gubuknya semalam. Perlahan, ia mengikuti jejak itu. Langkahnya pelan tapi pasti, hingga tiba di dekat salah satu tumpukan sampah besar yang seperti bukit mini. Ia menyibak plastik-plastik dan karung bekas yang berserakan. Dan saat itu juga, jantungnya nyaris berhenti. Di balik tumpukan itu, ia menemukan sesuatu. Sebuah boneka kecil, dengan satu mata hilang dan baju robek. Namun yang membuat kakek Thohir benar-benar menggigil adalah fakta bahwa boneka itu memiliki nama, tertulis dengan spidol merah samar di bagian belakang bajunya. Kisha. Kisha, ulang kakek Thohir dengan suara bergetar. Ia kembali teringat gadis kecil yang ia rawat semalam. Meski belum bisa bicara lancar, ada satu kata yang ia bisikkan berulang kali dalam tidurnya. B-I-Ki. Mungkinkah ini nama gadis itu? Atau ada orang lain yang mengetahui siapa dia sebenarnya? Belum sempat ia berpikir lebih jauh, tiba-tiba dari balik tumpukan karung, seseorang muncul. Seorang pria tinggi, mengenakan jaket hitam lusuh dan topi hitam menutupi wajahnya. Gerak-geriknya mencurigakan, dan matanya tajam memandang kakek Thohir. "Hei, kek, ngapain pagi-pagi ke sini?" Suara pria itu berat, dingin. Kakek Thohir tersentak. Ia mundur satu langkah sambil menggenggam boneka itu erat. "Saya cuma cari sesuatu. Ini tempat umum, kan?"
Pria itu melangkah pelan mendekat. Matanya melirik boneka yang ada di tangan kakek Thohir, lalu tatapannya mengeras. Boneka itu, kasih ke saya. Itu punya anak saya. Kakek Thohir menelan ludah. Dada tuanya berdebar cepat. Sesuatu dari nada suara pria itu terasa tidak wajar. Terlalu memaksa, terlalu dingin. Anakmu? Tanya kakek Thohir perlahan. Siapa nama anakmu, nak? Pria itu terdiam sejenak. Matanya sempat bergerak gelisah sebelum akhirnya menjawab, gak penting. Kasih aja bonekanya. Anakmu bukan Kisha, kan? Pria itu mendadak terdiam. Wajahnya tegang. Lalu tanpa banyak bicara, ia melangkah cepat dan merampas boneka dari tangan kakek Thohir. Kakek Thohir terhuyung. Boneka itu lepas dari tangannya. Pria itu langsung kabur membawa boneka itu dan menghilang di balik tumpukan sampah. Kakek Thohir hanya bisa berdiri terpaku. Napasnya tersengal. Di dadanya tumbuh kegelisahan yang belum pernah ia rasakan. Siapa pria itu? Kenapa ia begitu ingin merebut boneka itu? Dan yang lebih penting, apa hubungannya dengan Kisha? Saat ia kembali ke gubuk, gadis kecil itu masih tidur. Namun tubuhnya berkeringat, dan wajahnya seperti gelisah dalam mimpinya. Kakek Thohir menyeka keringat di keningnya sambil berbisik, Kisha, kalau itu benar namamu, kakek janji, gak akan biarin siapapun menyakitimu lagi. Hari itu, kakek Thohir tak keluar untuk mengais sampah seperti biasa. Ia duduk di samping gadis itu, menjaga, waspada. Dari kejauhan, beberapa warga tempat pembuangan mulai memperhatikan gerak-geriknya. Bisik-bisik mulai terdengar. Kakek itu bawa anak kecil dari mana? Jangan-jangan anak curian? Atau dia dapat harta karunia? Tapi kakek Thohir tak peduli. Satu-satunya yang ia pikirkan saat ini hanyalah menyelamatkan gadis kecil itu. Namun ia tahu, malam ini mungkin seseorang akan datang lagi. Dan ia harus siap. Sore menjelang malam. Langit terlihat lebih mendung dari biasanya, angin berembus membawa aroma sampah basah yang kian menyengat. Awan gelap menggulung pelan seolah menyelimuti seluruh area tempat pembuangan akhir. Suasana mulai terasa asing bagi kakek Thohir, seakan ada bahaya yang merayap dari setiap sudut. Di dalam gubuk kecilnya, Kisha, gadis kecil itu, mulai menunjukkan tanda-tanda sadar. Matanya terbuka pelan, menatap langit-langit dari dinding seng yang bolong. Matanya terlihat kosong, seperti kehilangan arah dan suara. Napasnya pelan dan berat. Kakek Thohir duduk di sampingnya, menggenggam tangan kecil gadis itu yang dingin dan kurus. Nak, kamu bisa dengar suara kakek, bisiknya pelan. Kisha tak menjawab. Hanya menatap lekat ke arah wajah tua di hadapannya. Perlahan, air mata mengalir di sudut matanya. Aku takut, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Kakek Thohir memeluknya dengan hati-hati. Gak usah takut, nak, kamu sekarang aman. Selama kamu di sini, gak akan ada yang nyakitin kamu lagi. Kisha mulai terisak. Tangisnya kecil dan tertahan, seperti anak yang sudah lama tak berani menangis keras. Ia tenggelam dalam pelukan kakek Thohir, tubuhnya menggigil. Di luar gubuk, suasana tak lagi seperti biasa. Beberapa pemulung tampak berjalan bolak-balik, melihat ke arah gubuk itu sambil berbisik-bisik. Di antara mereka, berdiri dua orang asing yang tak pernah terlihat sebelumnya di tempat pembuangan ini. Salah satunya memakai jaket hitam dengan lengan panjang, satu lagi memakai topi dan kacamata hitam. Wajah mereka datar, tapi mata mereka tajam,
mengawasi dari kejauhan. Seorang pemulung perempuan yang tua dan cerewet, Mak Iem, mendekati mereka. "Pak, kalian nyari siapa? Ini tempat kami kerja loh, gak biasa ada orang asing." Pria bertopi hanya tersenyum dingin. "Kami cuma cari anak kecil yang hilang. Ada laporan anak perempuan umur sekitar 8 tahun yang diculik. Terakhir terlihat dekat sini." Mak Iem langsung terkejut. "Anak kecil? Ya ampun, jangan-jangan itu yang dibawa si Thohir. Dari kemarin dia diam aja di gubuknya, gak nyari rongsokan." Pria berjubah hitam mengangguk pelan. "Tolong tunjukkan kami tempatnya." Mak Iem menunjuk ke arah gubuk kecil di ujung timur. "Itu yang reot di ujung. Tapi hati-hati ya, si Thohir itu kadang suka ngomong sendiri, kayak orang gila." Kedua pria itu berjalan mendekat, pelan tapi pasti. Di dalam gubuk, kakek Thohir merasa gelisah. Suara langkah kaki dari luar membuatnya waspada. Ia berdiri, menutup tubuh Kisha dengan selimut sobek, lalu berjalan ke pintu gubuk yang hanya terbuat dari lembaran kardus dan seng tua. Dan saat pintu itu terbuka perlahan, dua sosok pria asing berdiri di hadapannya. "Siang, Kek," ucap salah satu pria itu dengan nada datar. "Kami dapat kabar ada seorang anak perempuan di sini. Boleh kami lihat?" Kakek Thohir menatap tajam. Dada tuanya berdegup kencang. Ia tahu mereka bukan polisi. Pakaian mereka terlalu rapi untuk ukuran petugas. Dan mata mereka tak menunjukkan empati sedikit pun. "Anak itu sakit. Sedang istirahat." "Siapa kalian sebenarnya?" tanya kakek Thohir pelan tapi tegas. "Kami cuma mau pastikan keselamatan anak itu," jawab pria bertopi. "Kami dapat laporan dia diculik." Kakek Thohir menggeleng pelan. "Dia bukan diculik. Dia dibuang. Saya yang menemukannya di tumpukan sampah. Kalau kalian benar-benar peduli, kalian pasti tahu luka-luka di tubuhnya. Kalian tahu siapa yang menyiksanya?" Kedua pria itu saling pandang sejenak. Wajah mereka tetap tenang, tapi bahu mereka mengeras. Pria berjubah hitam melangkah satu langkah lebih dekat, kini berdiri tepat di depan kakek Thohir. "Kek, tolong jangan ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Kasih anak itu ke kami. Itu lebih baik buatmu." Dan saat itulah, kakek Thohir tahu, ia berhadapan dengan bahaya yang jauh lebih besar dari sekadar kemiskinan dan hinaan warga. Perlahan ia memundurkan tubuhnya, menutup pintu gubuk. "Kalian gak akan menyentuhnya. Selama kakek masih hidup, gak akan." Pria bertopi menghela napas. Lalu dengan nada dingin, ia berkata, "Baiklah, kita akan kembali nanti. Dan saat itu, kami akan ambil anak itu dengan cara apapun." Mereka pergi. Tapi ancaman mereka menggantung di udara seperti asap hitam. Di dalam gubuk, kakek Thohir bersandar di dinding. Napasnya berat. Tangan tuanya bergetar. Ia menatap langit-langit yang penuh lubang, lalu ke arah Kisha yang kini sudah tertidur kembali. Air matanya jatuh. Ia tahu, waktu tak lama. Sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Dan ia sendirian. Malam itu, ia tak tidur sedikit pun. Ia duduk menatap pintu, memeluk sebilah kayu tua yang ia temukan dari tumpukan sampah. Bukan senjata, tapi harapan terakhir jika harus mempertahankan gadis kecil itu dengan nyawa. Dan di balik temara malam, sesosok pria bertopi tampak berdiri mengamati gubuk dari kejauhan. Dengan tatapan dingin, penuh niat jahat yang belum terungkap. Pagi menjelang,
langit berwarna kelabu keperakan. Suara burung-burung pemulung mulai terdengar samar, dan bau sampah yang menguar dari malam sebelumnya belum juga reda. Udara lembab menyelimuti kawasan tempat pembuangan akhir, namun hari ini terasa lebih dingin, lebih sunyi, seakan ada yang menahan napas dari balik tumpukan sampah. Di dalam gubuk kecilnya, kakek Thohir masih duduk di sudut ruangan dengan tubuh membungkuk. Matanya lelah, namun sorotnya masih tajam, tak tidur sedikit pun semalaman. Di sampingnya, Kisha, gadis kecil yang ia selamatkan, terbaring memeluk selimut tipis, wajahnya mulai memerah sedikit, pertanda suhu tubuhnya mulai normal. "Nak," bisik kakek Thohir sambil mengelus rambut kusut sang gadis. "Kamu harus sembuh, kakek gak bisa kehilangan kamu." Kisha membuka mata perlahan. Kali ini, ia tidak menangis seperti kemarin. Hanya menatap kakek Thohir dengan mata kosong yang menyimpan terlalu banyak luka untuk anak seusianya. "Aku lapar," ucapnya lirih. Kakek Thohir mengangguk, lalu bangkit perlahan dengan lutut yang nyeri. Ia berjalan keluar, melangkah ke arah warung-warung pemulung yang menjual gorengan dingin dan nasi sisa. Tapi baru beberapa langkah, ia dihentikan oleh suara teriakan. Itu dia. Itu kakek gembel yang nyulik anak kecil. Kakek Thohir berhenti. Seketika matanya membelalak saat melihat kerumunan orang mengelilinginya. Beberapa warga pemulung dan pendatang mulai mengerubungi, mengarah tangan, mencibir, bahkan ada yang menenteng balok kayu. "Aku lihat sendiri anak kecil itu di gubuknya," teriak seorang lelaki yang semalam sempat mengintip dari kejauhan. "Kita harus panggil aparat. Jangan-jangan anak itu korban perdagangan manusia," sahut yang lain. "Udah tua masih aja berani nyulik. Dasar orang gila." Fitnah datang seperti banjir besar, menyapu habis ketulusan tanpa sempat bertanya. Kakek Thohir hanya berdiri kaku. Mulutnya ingin menjelaskan, tapi suara-suara itu terlalu keras. Mereka tidak peduli penjelasan. Mereka sudah percaya pada kebohongan yang dibuat-buat. Tiba-tiba, dari kerumunan itu, muncul dua sosok yang tak asing, pria bertopi dan pria berjubah hitam yang kemarin datang ke gubuknya. Namun kali ini, mereka mengenakan rompi yang menyerupai petugas sosial. "Kami sudah dapat laporan, Pak," kata pria bertopi dengan suara keras agar didengar banyak orang. "Anak kecil itu harus kami bawa untuk diperiksa. Dia bukan anak kakek ini." Kerumunan mendadak diam. Semua mata tertuju pada pria itu. Kakek Thohir menggeleng cepat. "Jangan. Anak itu sudah luka-luka waktu saya temukan. Dia disiksa dan dibuang. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri." "Bukti mana, Kek? Mana suratnya? Mana saksi?" "Semua orang di sini cuma lihat kau sembunyiin anak di gubuk," bentak pria berjubah. Seorang ibu pemulung yang tadinya diam, kini ikut menyahut, "Memang sih, kakek ini baik, tapi kalau memang anak itu bukan dia yang ambil, kenapa gak langsung lapor dari awal?" Kakek Thohir menunduk. Tangan tuanya mengepal. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Sedih karena niat tulusnya disalahartikan, sedih karena dunia tak punya tempat untuk orang miskin berkata jujur. Ia menatap mata pria bertopi. "Kalian bukan petugas. Kalian yang buang anak itu, kan?" Kerumunan gaduh kembali. Beberapa mulai terlihat ragu. "Jangan fitnah, Kek. Kami sudah dapat izin dari Yayasan Perlindungan Anak." Pria bertopi mengeluarkan selembar kertas yang bahkan tak jelas asal-usulnya. Kakek Thohir tahu, ia kalah suara. Kalah kekuatan. Tapi sebelum ada yang bergerak lebih jauh, tiba-tiba dari kejauhan, suara kecil terdengar.
Kakek, kakek. Kisha muncul di mulut gubuk, berjalan tertatih, matanya setengah terbuka, tubuhnya masih lemah. Namun ia berdiri. Mereka yang buang aku, ucapnya lirih. Semua terdiam. Bahkan suara lalat pun seolah tak terdengar. Mereka yang ikat tangan aku, terus masukin ke karung, aku dilempar. Mata Kisha berlinang. Tubuhnya gemetar. Kakinya goyah dan hampir jatuh kalau saja kakek Thohir tak berlari cepat memapahnya. Pria bertopi langsung berkata keras, anak itu trauma. Halusinasi. Jangan dengarkan omongannya. Tapi sorot mata orang-orang mulai berubah. Beberapa dari mereka mundur. Suara-suara sumbang mulai terdengar. Kok kayaknya bener ya anak itu dibuang. Tadi aku juga lihat bekas luka di tangannya. Jangan-jangan mereka berdua memang pelakunya. Pria berjubah melangkah maju cepat, hendak menarik Kisha dari pelukan kakek Thohir. Namun sebelum sempat menjamah, beruak. Sebuah batu besar menghantam bahunya dari arah kerumunan. Seseorang melempar, entah siapa. Jangan sentuh anak itu, teriak seorang pemulung pria muda. Biar miskin, kami masih punya hati, teriak yang lain. Kerumunan kini berbalik arah. Mereka membentuk lingkaran pelindung di sekitar kakek Thohir dan Kisha. Para pengecut itu mundur. Pria bertopi melirik tajam ke arah anak buahnya, lalu pergi cepat sebelum lebih banyak batu melayang. Kakek Thohir menangis. Kali ini bukan karena ketakutan, tapi karena harapan. Nak, kamu berani, ucapnya sambil memeluk Kisha. Dan saat itu juga, dari balik reruntuhan kontainer tua, seseorang merekam kejadian itu dengan ponsel tua. Wajahnya tidak dikenal, namun video itu akan menyebar. Dan kebenaran akan mulai keluar, sedikit demi sedikit. Tapi perang belum selesai. Hari itu menjadi saksi bisu dari pergolakan kecil yang memecah tatanan diam tempat pembuangan akhir. Tak ada yang menyangka bahwa di tempat sebusuk ini, justru kebenaran perlahan mulai menyeruak. Dan semua berawal dari satu video berdurasi kurang dari 2 menit. Video itu direkam oleh seorang pemulung muda, namanya Bayu, yang biasa bekerja di jalur belakang tempat pembuangan. Ia menyaksikan langsung ketika 2 pria yang mengaku sebagai petugas mendatangi kakek Thohir dan memaksa mengambil Kisha. Tapi yang paling menguncang adalah momen saat Kisha berdiri, dengan tubuh lemah dan luka di sekujur badan, lalu berkata dengan suara gemetar, mereka yang buang aku. Video itu menyebar. Awalnya hanya dari grup pesan singkat antar pemulung, lalu menjalar ke warga sekitar, dan tanpa diduga, masuk ke media sosial kota melalui akun-akun relawan. Anak kecil korban kekerasan diselamatkan kakek pemulung. Pelaku diduga menyamar sebagai petugas sosial. Judul itu langsung viral. Hanya butuh 6 jam, video itu sudah ditonton puluhan ribu orang. Komentar mengalir deras. Ya Allah, tega banget. Lihat luka di tangan anak itu. Siapapun pelakunya harus dihukum. Kakek itu lebih manusiawi dari banyak pejabat. Sementara di lapangan, suasana mulai memanas. Kakek Thohir yang awalnya hanya dikenal sebagai gembel tua pengganggu pemandangan kini justru dikelilingi oleh relawan, wartawan, bahkan aktivis sosial yang datang mendadak ke lokasi. Gubuk reot itu kini menjadi pusat perhatian. Kakek Thohir tidak tahu harus bersyukur atau khawatir. Sorot kamera mengarah padanya, mikrofon dari wartawan diminta didekatkan ke mulutnya, dan suara-suara tanya penuh empati menggema. Bagaimana kakek menemukan anak itu? Apa yang kakek lihat pertama kali?
Apakah kakek tahu siapa pelakunya? Sementara itu, Kisha tetap berada di dalam gubuk, dijaga oleh 2 relawan perempuan yang membantunya minum dan membersihkan luka dengan perlahan. Tubuh gadis kecil itu masih gemetar, tetapi kini ada kehangatan di matanya, seolah perlahan mulai percaya bahwa dunia belum sepenuhnya gelap. Kakek Thohir, meski bingung dengan semua keramaian itu, tetap menjawab satu persatu dengan nada lirih dan jujur. Saya gak tahu siapa nama anak ini waktu pertama ketemu, saya cuma lihat dia dibuang di antara sampah, wajahnya penuh luka, tangannya terikat. Saya gak bisa tinggal diam. Seorang reporter wanita dari media lokal nyaris meneteskan air mata saat merekam jawaban itu. Kek, bagaimana perasaan kakek waktu lihat anak sekecil itu di antara tumpukan sampah? Kakek Thohir menatap langit, lalu berkata pelan, saya pernah buang anak saya sendiri dulu, karena saya miskin, istri saya meninggal, dan saya gak mampu merawat. Itu dosa yang selalu menghantui saya. Jadi waktu lihat anak ini, saya tahu, saya harus nebus dosa saya. Kerumunan mendadak hening. Hanya suara kamera dan isakan halus dari relawan yang terdengar. Video berikutnya beredar, pengakuan kakek Thohir yang menyesal atas masa lalunya dan tekadnya untuk melindungi Kisha bagaimanapun caranya. Dan publik mulai terguncang. Tak hanya simpati yang mengalir, tapi juga amarah. Siapa 2 pria yang mengaku petugas sosial itu? Siapa dalang di balik pembuangan Kisha? Sementara itu, di tempat lain, di dalam sebuah rumah mewah berpagar tinggi di pinggiran kota, seorang wanita paruh baya menatap layar televisi dengan wajah pucat. Namanya Laras. Ia bukan siapa-siapa di depan publik, tapi ia adalah ibu tiri Kisha. Video itu membuat tangannya gemetar. Di sampingnya, seorang pria muda berjas berjalan mondar-mandir penuh kecemasan. Bu, kalau orang tahu siapa Kisha sebenarnya, bisa kacau. Semua warisan suaminya bisa jatuh ke tangan anak itu. Laras menatap tajam. Anak itu seharusnya sudah mati. Kita sudah pastikan dia dimasukkan ke dalam karung dan dibuang di malam gelap. Kenapa bisa masih hidup? Siapa kakek itu? Kita harus bertindak. Cepat, jawab si pria muda. Dan malam itu, seseorang dikirim. Seseorang yang tahu cara membungkam. Kembali ke tempat pembuangan akhir, suasana masih ramai. Tim dari dinas sosial mulai berdatangan. Namun yang ini benar-benar resmi. Mereka mengonfirmasi laporan publik dan hendak membawa Kisha untuk diperiksa medis di rumah perlindungan anak. Kami akan bawa anak ini dengan persetujuan kakek Thohir. Jika beliau izinkan, kami pastikan Kisha mendapat perlindungan hukum, ujar salah satu petugas resmi. Kakek Thohir menatap Kisha yang mulai duduk di dekat relawan. Nak, kamu mau ikut mereka? Kisha diam sejenak, lalu memeluk erat kakek Thohir dan berkata lirih, kalau kakek ikut. Semua mata menatap haru. Baik, ucap petugas. Kami siapkan kendaraan untuk berdua. Tapi saat itu, dari kejauhan, ada sosok pria berhelm masuk ke area pemulung. Tangannya menyembunyikan sesuatu di balik jaket. Gerak-geriknya cepat, dan matanya lurus menatap ke arah gubuk kakek Thohir. Tanpa suara, ia mulai mendekat. Dan tak ada yang sadar bahwa malam itu, darah bisa tumpah kembali. Malam turun perlahan, membawa angin lembab dari arah timur. Bau plastik terbakar bercampur dengan aroma besi tua dan sisa makanan basi. Sebagian besar pemulung sudah mulai kembali ke gubuk mereka masing-masing, namun di sekitar gubuk kakek Thohir, suasana tetap ramai. Mobil dari dinas sosial telah terparkir tak jauh dari lapak-lapak kayu.
Beberapa relawan mempersiapkan keberangkatan Kisha dan kakek Thohir menuju rumah perlindungan. Petugas medis menyiapkan tanduk kecil, sementara dua relawan wanita memakaikan jaket hangat dan membenahi selimut untuk Kisha. Di dalam gubuk, kakek Thohir sedang membungkus barang-barang seadanya, selembar selimut, secari kertas bertuliskan ayat-ayat doa, serta sebuah kaleng kecil tempat ia biasa menyimpan roti kering. Tak banyak yang ia punya. Tapi kali ini, ia merasa hidupnya tak lagi hampa. "Nak, kamu siap?" Suara kakek Thohir lembut. Kisha mengangguk pelan. Matanya masih sembab, tapi kini terlihat lebih tenang. Ia menggenggam tangan kakek Thohir erat. Namun di tengah suasana yang hampir penuh harapan itu, ada satu sosok yang bergerak berbeda. Seseorang mengenakan helm dan jaket hitam, menyusup di antara kerumunan. Langkahnya cepat dan senyap, matanya menatap lurus ke arah gubuk. Di balik jaketnya, tergenggam benda kecil, tajam, dan berkilau di bawah cahaya redup lampu darurat. Ia bukan pemulung. Bukan relawan, dan bukan pula petugas sosial. Ia adalah bayangan. Perpanjangan tangan dari ketakutan yang selama ini membayangi hidup Kisha. Dari sudut lapak tua, Bayu, pemuda pemulung yang merekam video viral itu, kebetulan melihat gerak-gerik pria berhelm itu. Sesuatu dari cara jalannya, cara ia menyelinap diam-diam, membuat Bayu curiga. Ia menyentuh bahu relawan di dekatnya. "Bang, itu siapa yang jalan ke arah gubuk?" Relawan itu menoleh. "Mana?" Mereka tak melihat siapa-siapa, karena pria berhelm itu sudah berbelok ke sisi belakang, menyusuri celah sempit antara tumpukan sampah. Tempat yang hanya dikenal oleh mereka yang biasa bekerja di sana. Di dalam gubuk, Kisha tiba-tiba merasa aneh. Ia menarik-narik lengan kakek Thohir. "Kakek, aku takut. Aku ngerasa kayak ada yang ngintip." Kakek Thohir berdiri cepat. Ia menoleh ke jendela bolong. Benar saja, ia melihat bayangan lewat di celah seng. Langkah cepat, seperti memburu. "Tetap di sini, Nak," ucap kakek Thohir tegas. Ia keluar dengan tongkat kayu di tangan, berjalan pelan menuju belakang gubuk. Sorot matanya tajam menembus gelap. "Siapa di sana?" serunya. Tak ada jawaban. Namun dari arah kanan, terdengar suara seng terinjak. Dan saat kakek Thohir memutar arah, bayangan itu muncul cepat dan langsung menodongkan pisau kecil ke arahnya. "Minggir, tua bangka," desis pria itu. Kakek Thohir berdiri diam. Tubuhnya mungkin rapuh, tapi jiwanya tidak. "Kamu datang untuk Kisha, ya?" Pria itu mengerang. Anak itu gak boleh hidup. Semua akan kacau kalau dia buka mulut. Sekarang serahkan dia atau... Belum sempat ancaman itu selesai, suara langkah kaki dari berbagai arah mulai terdengar. Bayu dan beberapa relawan berlari ke arah belakang. Salah satu dari mereka mengangkat tongkat bambu. "Hei! Berhenti!" Pria berhelm panik. Ia hendak kabur, tapi tergelincir di tumpukan plastik basah. Pisaunya terlempar jauh. Bayu dan dua relawan laki-laki langsung menindih tubuhnya. Helmnya terlepas, dan wajahnya pun terlihat jelas. Itu orang yang datang kemarin, pura-pura jadi petugas, teriak salah satu warga. Suasana mendadak gaduh. Beberapa orang berteriak. Seorang ibu menangis histeris karena mengenali wajah pria itu, dulu pernah datang membawa surat palsu untuk mengadopsi anak dari panti asuhan. Petugas dari dinas sosial segera turun tangan. Pria itu diborgol dan diserahkan ke pihak kepolisian yang kebetulan ikut datang malam itu. Kakek Thohir terdiam.
Napasnya berat. Tubuhnya bergetar bukan karena takut, tapi karena lega. Kisha yang melihat keributan itu dari balik gubuk langsung berlari ke arah kakek Thohir. Ia memeluknya erat. "Aku pikir kakek akan disakiti," isaknya. "Tidak, nak. Selama kakek hidup, gak akan ada yang menyakitimu lagi." Beberapa menit kemudian, iring-iringan kendaraan resmi mulai bergerak. Kisha dan kakek Thohir naik ke dalam satu mobil. Lampu-lampu kamera merekam momen itu. Warga bertepuk tangan. Ada yang menangis, ada yang bersyukur. Di balik jendela mobil, Kisha melihat tempat pembuangan itu untuk terakhir kalinya. Tempat di mana ia nyaris mati, tapi juga tempat di mana ia menemukan seseorang yang benar-benar menyelamatkannya. Dan tak seorang pun di sana tahu bahwa kejadian ini barulah permulaan dari rahasia besar yang akan terbongkar sedikit demi sedikit. Karena identitas Kisha bukan sekadar anak yang dibuang. Dia adalah pewaris dari sesuatu yang selama ini coba dihapus oleh keluarganya sendiri. 2 hari telah berlalu sejak Kisha dan kakek Thohir dipindahkan ke rumah perlindungan anak terpadu. Tempat itu jauh dari tempat pembuangan akhir, berdiri di pinggir kota, dikelilingi pagar besi tinggi dan taman sederhana dengan ayunan tua. Suasananya jauh lebih bersih, lebih hangat, dan yang paling penting, lebih aman. Kakek Thohir mendapat kamar kecil di sisi belakang, bersebelahan dengan kamar Kisha. Setiap hari, mereka bertemu, saling menyapa, dan makan bersama. Meski tubuhnya masih lemah, wajah Kisha mulai berubah. Ia belajar tersenyum kembali. Namun di balik senyum kecil itu, masih ada kegelisahan yang tersisa. Sesuatu yang belum sepenuhnya ia ucapkan, sesuatu yang selama ini ia tahan di balik ketakutan dan trauma. Sore itu, Kisha duduk di kursi taman, memeluk boneka baru pemberian salah satu relawan. Angin sepo-sepo berhembus lembut, dan kakek Thohir duduk di sampingnya, membawa secangkir teh manis. "Nak," kata kakek Thohir pelan, "kamu udah mulai tenang, ya?" Kisha mengangguk, lalu menatap langit. "Kakek, aku masih ingat semua." Kakek Thohir menoleh. "Semua apa, nak?" Kisha menggenggam tangan kakek Thohir erat, lalu berkata lirih, "Aku tahu kenapa aku dibuang." Dada kakek Thohir langsung terasa sesak. "Aku dengar mereka ngomong, Mama udah meninggal, dan harta Papa harusnya buat aku. Tapi Ibu baru gak suka. Katanya aku bawa sial. Katanya aku harus dihilangkan, supaya mereka bisa ambil semuanya." Kakek Thohir terdiam. Angin berhenti berembus. Waktu seperti membeku. Mereka masuk kamar malam-malam, bawa tali. Aku dipukul. Lalu tangan aku diikat, mulut disumpal, dan aku dibawa keluar lewat pintu belakang. Aku cuma lihat bintang di langit sebelum semuanya gelap. Air mata mengalir dari sudut mata Kisha, namun ia tak menangis keras. Ia sudah melewati batas tangis. Kini hanya perih yang diam di dadanya. Kakek Thohir mengepalkan tangan. Darahnya mendidih. Ia tahu dunia kejam, tapi tidak pernah ia bayangkan seseorang bisa tega membuang darah daging sendiri demi uang. Saat itulah, salah satu staf perlindungan anak datang membawa map coklat. Ia duduk di hadapan mereka dan berkata, "Maaf, Kek, kami perlu memberitahukan hal penting." "Apa itu, nak?" tanya kakek Thohir. "Setelah berita viral itu, ada seseorang yang mengirimkan dokumen ke kantor kami. Isinya, salinan surat warisan dari almarhum ayah Kisha, Pak Hendra Wijaya." Kakek Thohir menegang. Kisha menunduk. Staf itu membuka map dan menunjukkan kertas bertanda tangan.
Surat ini menyatakan bahwa seluruh harta peninggalan Pak Hendra, termasuk tanah, perusahaan, dan rekening luar negeri, akan diwariskan kepada satu-satunya anak kandungnya, Kisha Wijaya. Kakek Thohir menarik napas panjang. Tangan tuanya gemetar memegang map itu. Tapi, kenapa orang tuanya buang dia? Staf itu melanjutkan, kami belum tahu detailnya. Tapi dari penyelidikan awal, istri kedua Pak Hendra, Nyonya Laras, tidak pernah mengurus surat ahli waris atas nama Kisha. Bahkan, nama Kisha sempat diduga dihapus dari kartu keluarga setelah Pak Hendra wafat. Kisha menunduk lebih dalam. Aku gak pernah diajak ke makam Papa. Sejak Papa meninggal, Ibu Laras berubah. Dia bilang aku anak pembawa celaka. Staf itu melanjutkan, ada kemungkinan besar ibu tirimu menyusun rencana untuk menghilangkanmu agar ia bisa mewarisi semua kekayaan. Dan menurut informasi lain, adiknya, rekan bisnis gelapnya, pernah terlibat pencucian uang. Kasus ini sedang didalami. Kakek Thohir memeluk Kisha erat. Dadanya terasa panas, tapi juga penuh keberanian baru. Apa ada yang bisa kakek bantu? Tanyanya. Staf itu tersenyum kecil. Justru karena itulah kami datang. Dalam surat itu, Pak Hendra menuliskan bahwa jika sesuatu terjadi pada Kisha, ia menunjuk seorang wali pengganti yang harus merawat dan melindunginya sebelum ia dewasa. Kakek Thohir menelan ludah. Siapa yang ditunjuk? Staf itu membuka lembaran terakhir. Namanya belum tertulis jelas, hanya ditulis begini. Seseorang yang pernah kehilangan anaknya karena kemiskinan, yang hatinya lembut meski wajahnya keras. Kakek Thohir membeku. Napasnya tercekat. Matanya memandang ke kejauhan, tapi tak melihat apapun. Hanya suara lembut Kisha yang memeluknya erat dan berkata, "Itu, kakek." Air mata tumpah tanpa bisa dicegah. Hari itu, dunia seolah memberikan satu halaman baru dalam hidup kakek tua yang dulunya hanya dianggap gembel, dan seorang gadis kecil yang nyaris hilang selamanya di antara tumpukan sampah. Namun perang belum selesai. Karena saat berita ini sampai ke telinga Laras, satu keputusan gelap pun diambil. Dan kali ini, bukan hanya Kisha yang akan menjadi target. Hujan turun lebat malam itu, membasahi halaman rumah perlindungan anak. Suara gemericik air menimpa genteng bergema di setiap sudut bangunan. Di dalam kamar kecilnya, kakek Thohir duduk di tepi ranjang sambil memandangi foto lama yang baru saja dikembalikan oleh staf perlindungan. Foto itu telah usang, sedikit sobek di pinggirnya. Di dalamnya, tampak seorang wanita muda memeluk bayi kecil, dan berdiri di samping mereka adalah Thohir, 25 tahun lebih muda, mengenakan kemeja lusuh tapi penuh senyum. Itu foto keluarganya dulu. Sebelum semuanya hancur. Sebelum ia kehilangan segalanya. Mata kakek Thohir berkaca-kaca. Ia meremas foto itu di dada. Aku gak pernah bisa maafin diriku sendiri, tapi mungkin Allah masih kasih aku satu kesempatan. Di kamar sebelah, Kisha sudah tidur pulas. Tubuhnya kini lebih sehat, pipinya mulai berisi, luka-lukanya perlahan sembuh. Tapi di dalam tidur itu, ada mimpi buruk yang masih datang menghantui. Seseorang dengan topeng hitam. Tali plastik yang melilit pergelangan. Suara bisikan dari balik dinding rumah mewah. Suara ibu tiri yang berbisik tajam, anak itu harus pergi. Atau semuanya berantakan. Di tempat berbeda, jauh dari rumah perlindungan, Laras duduk di dalam ruang kerjanya yang gelap. Televisi di dinding menayangkan berita tentang Kisha dan surat warisan yang telah dibuka. Wajahnya dingin, tak ada ekspresi. Di sampingnya, adiknya, Roni,
menghentakkan meja. Kenapa gak kita habisi saja semuanya dari awal? Kenapa kamu terlalu lembek, Laras? Diam, bentak Laras tajam. Aku sudah bilang, kita mainkan ini dengan bersih. Kita kuasai dokumen, kita tekan saksi. Tapi sekarang, semua terlanjur bocor. Roni berdiri gelisah. Anak itu udah buka mulut. Kakek itu juga sekarang viral. Kalau mereka dapat akses ke rekening Hendra yang di luar negeri, habis sudah semua rencana kita. Laras bangkit. Ia mengambil satu map merah dari laci bawah. Lalu melemparnya ke meja. Masih ada satu nama yang bisa kita pakai. Roni membuka map itu. Wajahnya langsung berubah. Ini. Ya. Kakek Thohir. Roni mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Laras menatap dingin. Kau tahu siapa dia sebenarnya? Roni menggeleng. Thohir bukan sekadar pemulung. Dia mantan satpam di perusahaan lama milik keluarga Hendra. Dulu dia pernah terlibat masalah besar, tuduhan penculikan dan penggelapan dana. Kasus itu ditutup, tapi jejaknya masih bisa kita hidupkan kembali. Roni tersenyum miring. Jadi, kita fitnah dia? Balikan semuanya. Laras mengangguk. Buat publik percaya kalau dia pelaku yang sebenarnya. Bahwa dia cuma manfaatkan Kisha untuk rebut warisan. Begitu publik kehilangan kepercayaan, kita ambil alih kembali semua. Roni tertawa. Kau memang dingin seperti es, Kak. Dan malam itu juga, fitnah mulai dirancang. Surat kabar kuning mulai menyebarkan artikel gelap. Pemulung viral diduga manipulasi anak demi warisan. Fakta mengejutkan, kakek penyelamat ternyata mantan buronan. Artikel itu disebar cepat. Media-media bayaran mulai menggiring opini. Komentar-komentar tajam kembali memenuhi kolom di media sosial. Jangan percaya semua yang kelihatannya baik. Bisa jadi ini semua sandiwara. Cek masa lalu dia. Katanya pernah masuk bui. Di rumah perlindungan, berita itu tiba lebih dulu dari pagi. Salah satu staf datang tergesa membawa ponsel. Kek, ini beritanya sudah nyebar. Kakek Thohir membaca pelan. Matanya tak berkedip. Foto dirinya terpampang besar. Foto masa lalu saat ia ditahan karena kesalahan yang tak pernah ia lakukan. Napasnya berat. Kepalanya tertunduk. Kisha datang menghampiri, memegang lengan kakek. Kenapa, Kek? Kakek Thohir memaksakan senyum. Gak apa-apa, Nak, cuma orang-orang mulai bicarain masa lalu kakek. Masa lalu? Kakek Thohir menarik napas. Ia tahu, waktunya bicara jujur. Dulu, kakek pernah dituduh nyulik anak. Padahal kakek cuma nolongin anak itu yang kabur dari orang tuanya yang kasar. Waktu itu, kakek gak punya bukti. Gak punya siapa-siapa. Akhirnya ditahan. Nama kakek hancur. Semua orang tinggalkan kakek. Bahkan anak kandung kakek pergi dan gak pernah kembali. Kisha menatap mata tua itu, perlahan mengalirkan air mata. Jadi, semua fitnah itu, mereka ulang lagi? Kakek mengangguk. Tapi kamu harus tahu, Nak, kakek gak akan lari. Gak akan mundur. Walaupun dunia fitnah, kakek akan tetap lindungi kamu. Kisha memeluk kakek erat. Aku percaya. Beberapa saat kemudian, pengacara dari pihak keluarga Hendra datang. Ia membawa surat resmi.
Kami di sini sebagai kuasa hukum keluarga besar Pak Hendra. Karena muncul keraguan terhadap kondisi mental dan masa lalu saudara Thohir, kami mengajukan peninjauan kembali terhadap hak wali dan warisan Kisha. Kakek Thohir hanya menunduk. Tak satu kata keluar. Pengacara itu berkata lagi, dalam waktu 72 jam, jika tidak ada bukti kuat, hak wali akan dicabut dan dipindahkan ke pihak yang ditunjuk keluarga. Namun sebelum ia sempat pergi, seorang staf dari perlindungan anak berdiri dan menunjukkan flash disk kecil. Tunggu. Sebelum ada keputusan, kami ingin memperlihatkan sesuatu. Layar dinyalakan. Video dimulai. Rekaman CCTV rumah perlindungan 2 hari lalu, tampak Kisha menggambarkan ulang seluruh kejadian malam ia dibuang. Dan yang mengejutkan, ia menggambar jelas wajah ibunya, Laras, dan pria yang sempat mengancamnya. Ini bukan halusinasi. Ini memori kuat. Dan kami punya rekaman suara pengakuan dari salah satu tetangga lama yang tahu perlakuan kejam keluarga Laras pada Kisha. Pengacara itu terdiam. Wajahnya tegang. Dan Kisha, dengan suara kecil tapi tegas, berkata di hadapan semua orang. Aku gak mau dijaga siapapun kecuali kakek. Karena cuma dia yang gak buang aku. Dan saat itu juga, satu titik terang muncul. Tapi Laras belum selesai. Dan darah belum berhenti mengalir. Suasana ruang sidang hari itu begitu padat. Puluhan pasang mata memadati bangku-bangku kayu, sebagian wartawan, sebagian relawan yang mengikuti kasus Kisha sejak video viral pertama kali muncul. Kamera merekam dari sudut-sudut ruangan, namun tak satu pun suara terdengar, seakan semua menahan napas, menanti detik-detik kebenaran terungkap. Di kursi utama, hakim berusia paruh baya duduk dengan wajah dingin dan netral. Di sebelah kiri, duduk Laras dan pengacaranya. Tampil mewah dengan jas krem mahal dan riasan sempurna, Laras tetap menyimpan raut dingin dan penuh kendali. Di sebelah kanan, duduk kakek Thohir. Mengenakan kemeja putih pinjaman dari rumah perlindungan dan celana panjang sederhana, wajahnya tampak tenang namun sorot matanya tajam. Di sampingnya, Kisha duduk memegang tangannya erat. Rambutnya diikat rapi, pipinya sudah tidak pucat lagi. Sidang dibuka dengan pembacaan gugatan dari pihak Laras. Pengacaranya berdiri dan membacakan kalimat panjang tentang bagaimana kakek Thohir dianggap tidak layak menjadi wali dari anak sekaya Kisha. Masa lalu kakek Thohir kembali diungkit, foto-foto lama ditampilkan, dan bahkan surat tuduhan lama dibuka kembali. Ia memiliki catatan tuduhan penculikan anak. Meski tidak terbukti, ini cukup menjadi alasan untuk meragukan moralitasnya, ujar si pengacara lantang. Beberapa orang di ruang sidang mulai berbisik. Sorotan kamera tertuju ke kakek Thohir. Namun sebelum tuduhan itu semakin liar, pihak rumah perlindungan mengajukan bukti pembelaan. Staf utama perlindungan anak maju dan menyerahkan rekaman suara serta pernyataan tertulis dari saksi kunci, tetangga lama keluarga Hendra yang menyatakan bahwa Laras kerap memperlakukan Kisha dengan kasar. Kemudian diputar rekaman suara dari pria yang sebelumnya tertangkap menyusup ke gubuk pemulung. Suara itu terdengar jelas mengakui bahwa ia dibayar oleh Laras untuk membungkam Kisha dan menyabotase kredibilitas kakek Thohir. Hakim mulai mengangguk perlahan. Tapi pukulan terbesar datang saat salah satu notaris keluarga Hendra dipanggil sebagai saksi. Ia mengangkat satu dokumen penting, surat wasiat asli almarhum Hendra Wijaya. Dalam surat ini disebutkan dengan jelas, apabila terjadi sesuatu terhadap anak kandungnya, maka seluruh harta, baik yang terdaftar maupun tidak, akan jatuh ke tangan anak itu, bukan istri keduanya. Dan dalam keadaan darurat, wali yang diizinkan bertindak sementara adalah seseorang yang memiliki ikatan nurani, bukan ikatan hukum.
Hakim menatap Laras. Ibu Laras, apakah Ibu mengakui bahwa Anda tidak pernah menyerahkan dokumen ini saat proses verifikasi warisan sebelumnya? Laras menunduk. Pengacaranya gelisah. Saya tidak tahu ada dokumen itu, jawabnya datar. Anda yakin? Tanya hakim tajam. Iya. Namun saat itu juga, staf penyelidik dari Dinas Sosial menyerahkan satu barang bukti tambahan, rekaman CCTV dari rumah Laras 6 bulan lalu, menunjukkan Laras membakar satu amplop besar dan mengatakan pada seseorang, selama surat ini hilang, semua akan milik kita. Sorak kaget terdengar di ruang sidang. Hakim memukul palu 3 kali. Cukup. Hakim lalu berdiri, menunduk sebentar, dan membaca keputusan akhir. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, kesaksian, dan catatan resmi, maka diputuskan bahwa Kisha Wijaya sah sebagai ahli waris tunggal dari mendiang Hendra Wijaya. Segala harta dan aset akan dibekukan hingga Kisha cukup umur dan disimpan dalam pengawasan negara. Hak wali dan perlindungan penuh jatuh kepada saudara Thohir, sampai pengadilan anak menyatakan sang anak mampu berdiri sendiri. Suara palu terdengar 3 kali. Palu keadilan telah jatuh. Laras berdiri. Wajahnya merah padam. Tangannya mengepal, namun tidak bisa melawan apapun. Ia melangkah keluar ruang sidang dengan tubuh kaku diapit 2 petugas, karena penyelidikan penculikan dan percobaan pembunuhan akan segera dimulai. Sementara itu, di luar ruang sidang, Kisha dan kakek Thohir dikerubungi oleh puluhan jurnalis. Kek, bagaimana perasaannya sekarang? Kisha, apa kamu bahagia? Apa kalian akan tinggal di rumah warisan? Tapi mereka tak menjawab. Kakek Thohir hanya memeluk Kisha erat dan berbisik di telinganya. Mulai hari ini, kamu gak perlu takut dibuang lagi. Kisha menatap langit. Tak ada awan. Tak ada hujan. Hanya matahari yang bersinar hangat di atas tangisan yang telah berubah jadi harapan. Beberapa bulan kemudian, kakek Thohir dan Kisha tidak tinggal di rumah mewah. Mereka memilih rumah kecil di pinggir kota, dekat dengan masjid, dekat dengan taman anak-anak. Rumah itu dibangun dari sebagian kecil warisan yang sah digunakan. Sisanya disumbangkan untuk anak-anak terlantar dan yayasan yang selama ini membantu Kisha. Kisha mulai sekolah. Ia belajar musik dan bahasa. Ia menulis cerita tentang anak kecil yang bangkit dari tumpukan sampah dan seorang kakek tua yang tak pernah menyerah melindunginya. Dan setiap malam sebelum tidur, Kisha akan berkata, "Kakek, aku gak akan pernah lupa." Kakek Thohir akan menjawab sambil menepuk kepalanya, dan kakek gak akan pernah berhenti jagain kamu. Karena cinta, kadang tidak perlu lahir dari darah, tapi dari luka yang disembuhkan dengan kasih.